Perkenalkan, nama saya Cindy Widayanti dengan NPM 2017 021027. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang beberapa alat yang biasa digunakan dalam penelitian ekologi. Apa saja alat-alatnya? Simak video berikut ini ya. Berikut adalah alat-alat yang biasa digunakan dalam penelitian ekologi. Yang pertama ada teropong prisma atau teropong binokuler. Teropong dikenal dengan nama teleskop yang diambil dari bahasa Yunani yaitu tele yang berarti jauh dan juga skopein yang artinya melihat. Jadi secara harfiah teropong berarti melihat jauh. Fungsi teropong yaitu untuk mengamati benda-benda jauh yang ada di permukaan bumi. Teropong memiliki 3 lensa yaitu lensa objektif, lensa okuler, dan prisma kaca siku-siku. Cara kerja teropong yaitu bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif bersifat nyata, diperkecil, dan terbalik. Bayangan nyata dari lensa objektif tersebut menjadi benda bagi lensa okuler. Sebelum dilihat dengan lensa okuler, bayangan ini dibalikkan oleh sepasang prisma siku-siku sehingga bayangan akhir yang didapatkan yaitu bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Yang selanjutnya yaitu pH meter. pH meter adalah sebuah alat yang berfungsi untuk mengukur pH atau derajat keasaman suatu cairan. Cara kerjanya yaitu elektroda pH dimasukkan ke dalam sampel larutan, kemudian elektroda akan mendeteksi sampel larutan dan mengubah sinyal dari elektroda pH menjadi sinyal listrik dan outputannya akan dikuatkan oleh rangkaian penguat berupa tegangan analog yang akan dikonversikan oleh Arduino Uno di mana data analog akan diubah menjadi data digital sehingga hasilnya akan ditampilkan pada LCD. Berdasarkan pembacanya, pH meter dibagi menjadi pH meter analog dan pH meter digital. Selanjutnya adalah lux meter. Lux meter adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur intensitas cahaya atau tingkat pencahayaan. Lux meter terdiri dari 2 jenis yaitu lux meter analog dan lux meter digital. Prinsip kerjanya yaitu mengubah energi dari foton menjadi elektron. Cahaya akan menyinari sel foton yang kemudian akan ditangkap oleh sensor sebagai energi yang diteruskan oleh sel foton menjadi arus listrik. Semakin banyak cahaya yang diserap oleh sel foton, maka arus yang dihasilkan semakin besar. Lux meter terdiri dari tombol on/off yang gunanya untuk menyalakan atau mematikan alat, tombol rank yang gunanya untuk mengatur rank, layar panel yang gunanya untuk melihat hasil pengukuran, zero adjust VR yang fungsinya untuk pengkalibrasi alat, serta sensor penangkap cahaya yang fungsinya untuk menangkap dan mendeteksi cahaya yang masuk ke sensor. Cara menggunakannya yaitu tekan tombol on, kemudian pilih rank yang akan diukur, misalnya 2000, 20.000, atau 50.000 lux. Kemudian arahkan sensor ke sumber cahaya dan lihat hasil pengukuran pada layar panel. Selanjutnya adalah kompas. Kompas adalah alat penunjuk arah mata angin. Alat ini menggunakan medan magnet bumi untuk menunjukkan arah utara, selatan, timur, dan barat. Fungsi dan manfaat utama dari kompas yaitu untuk menentukan arah mata angin, terutama arah utara dan selatan yang menjadi tempat medan magnetis bumi. Prinsip kerja kompas yaitu adanya gaya tarik-menarik antara magnet pada jarum kompas dengan kutub magnet bumi. Jarum kompas yang terbuat dari magnet memiliki kutub utara dan selatan dan akan selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Kompas terdiri dari bagian dial yang merupakan bagian permukaan yang tertera angka atau huruf seperti jam. Kemudian
memiliki bagian visir yang merupakan pembidik sasaran, kaca pembesar untuk melihat sasaran dan angka pada dial agar lebih jelas, jam penunjuk untuk menunjukkan lokasi magnet bumi, tutup dial yang mempunyai dua garis bersudut 45 derajat dan dapat diputar, serta alat penggantung yang merupakan tempat mengaitkan tali dan dapat juga untuk menyangkutkan ibu jari ketika melakukan pembidikan. Cara menggunakan kompas yaitu letakkan kompas di atas permukaan yang datar, kemudian tunggu jarum kompas tidak bergerak dan menunjukkan arah utara dan selatan. Kemudian bidik sasaran dengan menggunakan visir melalui celah pada kaca pembesar. Setelah itu, miringkan kaca pembesar sekitar 50 derajat dengan kaca dial. Lalu, sebelum bergerak menuju sasaran bidik, tetapkan pula sasaran balik agar kita dapat kembali ke tempat semula apabila tersesat. Alat yang selanjutnya yaitu Ekman Grab. Ekman Grab merupakan salah satu grab alat yang digunakan untuk mengambil sedimen permukaan yang ketebalannya tergantung dari tinggi dan dalamnya grab masuk ke dalam lapisan sedimen. Alat ini biasa digunakan untuk mengambil sampel sedimen pada perairan dangkal maupun perairan dalam. Alat ini berfungsi untuk mengambil sampel lumpur dari dasar sungai, aliran, atau danau. Berfungsi paling baik di bagian bawah yang lembut, berlumpur, dan bebas dari tumbuh-tumbuhan. Cara kerjanya yaitu siapkan grab lengkap dengan tali serta messengernya. Buka katup bawah Ekman Grab, lalu kaitkan kawat katup pada tuas yang ada di bagian atas grab. Lalu pastikan katup terbuka dengan kawat yang terpasang dengan tepat. Masukkan grab perlahan ke dalam air sampai di dasar perairan yang akan diambil sampelnya. Lalu lepaskan messengernya dan katup grab akan tertutup. Angkat grab ke permukaan secara perlahan dan keluarkan sedimen melalui katup atas. Yang selanjutnya yaitu altimeter. Altimeter adalah alat ukur yang berfungsi untuk mengukur ketinggian yang menggunakan titik ukur dari permukaan laut. Prinsip kerjanya yaitu menggunakan gelombang ultrasonik atau inframerah dan menggunakan sudut inklinasi serta menggunakan tekanan udara. Jenis-jenis altimeter yaitu altimeter tekanan, altimeter radar, dan altimeter laser. Cara kerjanya yaitu tempatkan altimeter di posisi datar dan pastikan gelembung nifo berada tepat di tengah lingkaran. Selanjutnya, atur jarum indikator yang memiliki tanda minus dan plus agar berada di tengah. Kemudian, atur skala ketinggian pada titik 0 meter. Setelah itu, pindahkan altimeter ke tempat yang akan diukur ketinggiannya. Dan yang terakhir, carilah ketinggian tempat yang diinginkan dengan cara memutar atau mengatur jarum indikator hingga berada di tengah, lalu baca skala yang muncul. Selanjutnya ada secchi disk. Secchi disk atau papan secchi merupakan alat yang berupa lempengan berbentuk cakram yang diberi warna pada permukaan cakram. Biasanya menggunakan dua warna seperti hitam dan putih dengan bentuk arsiran 4 bagian pada cakram. Fungsinya yaitu untuk mengukur transparasi air. Cara kerjanya yaitu secchi disk dipasang pada tiang atau tali dan diturunkan perlahan ke dalam air. Ukuran transparasi air diambil dari kedalaman air pada saat pola secchi disk sudah tidak terlihat lagi oleh mata. Tingkat transparasi dibaca dengan cara mengukur tali atau tongkat secchi disk mulai dari permukaan laut atau danau pada saat lempengan tidak terlihat. Kemudian ada anemometer. Anemometer merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengukur arah dan tingkat kecepatan angin. Kata anemo sendiri diambil dari bahasa Yunani yaitu anemos yang artinya angin atau udara. Cara kerjanya yaitu hampir sama dengan kincir angin Belanda. Anemometer harus diletakkan di luar ruangan, lalu alat ini akan bergerak saat tertiup angin. Bagian baling-baling atau mangkok akan berputar sesuai dengan arah mata angin.
Fungsi anemometer sendiri yaitu untuk mengukur tingkat kecepatan angin, memperkirakan cuaca pada hari berikutnya, memperkirakan tinggi atau besarnya gelombang laut, untuk memperkirakan kecepatan arus laut dan arah arus laut, serta mengetahui besarnya tekanan air. Cara menggunakannya yaitu: pertama, carilah posisi terbuka dan tinggi di mana angin dapat berhembus tanpa hambatan, seperti di daerah pantai, atap gedung, atau tanah lapang. Lalu, letakkan alat tersebut dan pastikan dalam keadaan solid, tidak goyah meskipun terkena angin. Selanjutnya yaitu hygrometer. Hygrometer merupakan alat yang bisa digunakan untuk menentukan adanya kelembapan atmosfer, sehingga mampu menunjukkan kelembapan relatif. Fungsi alat ini yaitu untuk mengukur kelembapan relatif. Hygrometer terdiri dari bagian skala Watt yang fungsinya untuk mengukur suhu udara yang jenuh, basah maupun lembab. Lalu ada skala Dry yang berguna untuk mengukur suatu kelembapan udara sekitar. Lalu ada sumbu yang gunanya untuk menghantarkan air menuju skala Watt dengan baik. Dan ada air yang bermanfaat untuk mengetahui besaran suhu basah di dalamnya. Kemudian ada tabung yang fungsinya untuk penampungan air. Dalam melakukan fungsinya, hygrometer memanfaatkan dua alat termometer yang masing-masing berguna untuk mengukur suhu lembab dan suhu biasa. Jenis termometer yang pertama yaitu bagian air raksanya akan dibiarkan mengering guna mengetahui suhu sebenarnya. Sedangkan jenis kedua akan dibiarkan tetap basah guna proses kondensasi uap air. Cara menggunakannya yaitu letakkan hygrometer ke tempat yang ingin diukur kelembapannya. Kemudian tunggu beberapa saat sampai bisa membaca skala yang ditunjukkan. Biasanya skala yang terlihat dalam alat ini akan menunjukkan tanda persen dan dilengkapi dengan derajat Celcius. Dan yang terakhir ada diometer atau dissolved oxygen meter. Diometer merupakan alat yang berfungsi untuk mengukur kadar oksigen terlarut di dalam air. Diometer ini terdiri dari dua komponen, yaitu unit atau mesin yang berfungsi sebagai media pengaturan dan pembacaan, dan oksigen probe atau batang oksigen yang berfungsi sebagai komponen pengukur. Cara kerjanya yaitu dengan memanfaatkan detektor atau sensor katoda dan anoda yang terdapat di dalam oksigen probe. Hasil pengukuran yang dicelupkan ke dalam wadah air akan ditransfer dan diolah di dalam unit alat dan ditampilkan secara numerik pada display. Cara menggunakan diometer yaitu dengan mencelupkan pen pada diometer ke dalam air. Maka dengan otomatis nilai oksigen yang terlarut akan terlihat pada monitor diometer. Nah, itulah alat-alat yang biasa digunakan dalam penelitian ekologi. Thanks for watching. Bye-bye.